Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Sejak awal perjalanan kisah besar One Piece, hanya ada beberapa nama yang selalu berdiri di puncak legenda. Gol D. Roger, Edward Newgate yang dijuluki Whitebeard, dan Rox D. Xebec. Mereka adalah monster di antara manusia, simbol kekuatan yang membentuk wajah sejarah dunia. Dari cerita rakyat bajak laut, catatan sejarah angkatan laut, hingga bisikan para veteran, nama-nama itu selalu disebut sebagai dewa perang lautan. Namun, ada satu sosok lain yang selalu muncul di sela-sela kisah mereka. Sosok yang tidak pernah memakai mahkota bajak laut, tidak pernah mengklaim gelar sebagai raja, tetapi justru dijuluki pahlawan oleh angkatan laut, Monkey D. Garp. Selama bertahun-tahun, Garp dipandang hanya sebagai perwira legendaris yang kebetulan selevel dengan Roger. Ia dikisahkan berkali-kali menolak pangkat laksamana, memilih tetap di jalur yang rendah hati. Dengan tubuh manusia biasa tanpa buah iblis, ia mampu menandingi bajak laut terkuat. Namun, misteri besar selalu mengitari dirinya. Bagaimana bisa seorang manusia yang hanya mengandalkan tinju kosong bisa setara dengan raja bajak laut? Pertanyaan itu terus menggantung, dan Oda dengan lihai menunda jawabannya hingga akhirnya sebuah babak mengejutkan dibuka. Chapter 1156 menjadi titik balik besar, bukan hanya bagi kisah Garp, tetapi bagi keseluruhan fondasi cerita One Piece. Dalam kilasan yang ditampilkan, pertempuran Roger dan Garp digambarkan bukan sekadar benturan fisik, melainkan duel kehendak. Roger dengan pedang legendarisnya, dan Garp hanya dengan tinju telanjang. Namun, setiap tebasan dan pukulan mereka memancarkan gelombang haos Shokuhaki yang begitu dahsyat hingga lautan tampak terbelah, seakan dunia itu sendiri bergetar di bawah pengaruh dua kehendak mutlak. Inilah momen yang selama puluhan tahun ditunggu para penggemar, konfirmasi bahwa Garp bukan hanya sekadar kuat, melainkan seorang pengguna haos Shokuhaki di tingkat tertinggi. Haos Shokuhaki adalah energi langka yang lahir bersama jiwa seseorang. Tidak dapat dipelajari, tidak bisa diwariskan secara genetis, melainkan hanya muncul pada individu yang ditakdirkan untuk memimpin, menolak tunduk pada sistem, atau menaklukkan dengan tekad. Selama ini, hanya bajak laut besar, revolusioner, atau pemimpin independen yang diketahui memilikinya. Karena itu, pengungkapan bahwa seorang perwira angkatan laut sekelas Garp menguasai haos Shoku menambah dimensi baru pada dunia One Piece. Ia adalah bukti bahwa seorang penakluk bisa lahir bahkan di dalam tubuh pemerintahan, meski keberadaannya berlawanan dengan watak sistem yang mengekangnya. Fakta ini menyatukan begitu banyak kepingan puzzle. Sejak awal, reputasi Garp sebagai rival abadi Roger selalu tampak janggal. Mengapa Roger, pria yang menguasai lautan dan menaklukkan dunia, menaruh rasa hormat begitu tinggi pada seorang marinir? Mengapa Roger mempercayakan anaknya Ace kepada Garp? Jawaban itu kini terasa jelas. Roger melihat pada diri Garp sesuatu yang sama dengan dirinya sendiri, kehendak seorang penakluk. Garp mungkin tidak berambisi menemukan One Piece, namun kekuatan, tekad, dan kebebasan jiwanya tidak pernah kalah dari Raja Bajak Laut. Yang membuat pengungkapan ini semakin dalam adalah hubungannya dengan garis keturunan keluarga di Garp adalah kakek Monkey D. Luffy. Meskipun haos Shoku tidak diwariskan secara genetik,
Pola berulang dalam keluarga D menunjukkan bahwa tekad generasi sebelumnya memengaruhi generasi berikutnya. Dragon, anak Garp, memimpin revolusi melawan pemerintah dunia dan sangat mungkin juga memiliki Haoshoku Haki. Luffy, sang cucu, membangkitkan Haoshoku secara alami di Marineford dan sejak itu terus meningkatkannya hingga mencapai bentuk lanjutan di Onigashima, sanggup menandingi Kaido. Bahkan Ace, anak Roger yang diasuh Garp, juga lahir dengan Haoshoku. Semua ini membuktikan bahwa keluarga D adalah garis keturunan dengan tekad tak tertandingi meski bentuk perjuangan mereka berbeda. Dengan konfirmasi ini, keputusan-keputusan Garp di masa lalu menjadi lebih mudah dimengerti. Penolakan berkali-kali terhadap jabatan Laksamana bukanlah sikap keras kepala semata. Itu adalah bentuk nyata Haoshoku dalam dirinya, penolakan untuk dikendalikan oleh sistem. Gelar Laksamana berarti tunduk penuh pada perintah pemerintah dunia dan Tenryubito, sesuatu yang bertentangan dengan tekad Garp. Ia memilih tetap di posisinya, bebas menjalankan keadilan sesuai nuraninya sendiri, melindungi rakyat kecil meski harus menentang atasannya. Garp bukan sekadar prajurit, ia adalah seorang raja tanpa mahkota di dalam tubuh angkatan laut. Kilas balik tentang God Valley kini semakin mengguncang. Pertempuran monumental itu memperlihatkan bagaimana Garp dan Roger bergabung untuk menumbangkan Rocks de Zebek bersama kru bajak laut yang terdiri dari monster-monster masa depan. Kaido muda, Big Mom, Shiki, dan lainnya. Selama ini, kemenangan mereka dianggap sebagai bukti kekuatan gabungan dua sosok legendaris. Namun dengan terungkapnya Haoshoku Garp, jelas bahwa God Valley bukan hanya pertarungan fisik, melainkan benturan kehendak-kehendak tertinggi di dunia. Di satu sisi, Roger dengan pedang dan Haoshoku. Di sisi lain, Garp dengan tinju telanjang dan Haoshoku. Menghadapi Rocks serta krunya yang juga memiliki potensi Haoshoku, pertarungan itu menjadi perang energi penakluk terbesar sepanjang sejarah. Tidak heran jika pulau itu lenyap, seolah terhapus oleh gelombang kehendak para raksasa. Yang membuat Garp semakin istimewa adalah kenyataan bahwa semua prestasinya dicapai tanpa buah iblis. Roger memiliki pedang legendaris, Kaido memiliki tubuh naga abadi, Big Mom memiliki kekuatan aneh yang membuatnya hampir tak tersentuh. Namun Garp hanya mengandalkan tubuh manusia, diperkuat Busoshoku, Kenbunshoku, dan Haoshoku. Tinju legendarisnya bukan sekadar otot, melainkan hantaman kehendak murni yang dapat menghancurkan segalanya. Bahkan, di usia tua, Garp masih menunjukkan sisa kekuatan yang menakutkan. Pertarungannya di Hachinosu melawan bajak laut Blackbeard memperlihatkan teknik seperti Galaxy Impact dan Blue Hole. Intensitas serangan itu begitu besar hingga seakan bumi bergetar, meski tidak pernah disebut secara eksplisit sebagai Haoshoku. Namun, dari cara serangan itu digambarkan, sangat mungkin bahwa Garp masih menyalurkan sisa Haoshoku dalam pukulannya. Jika di usia senja saja ia mampu melakukan itu, bayangkan seperti apa tinjunya di masa muda ketika masih setara dengan Roger. Implikasi pengungkapan ini terhadap cerita masa depan sangat luas. Pertama, membuktikan bahwa angkatan laut tidak sepenuhnya monolit yang patuh. Di dalamnya pernah ada sosok yang memiliki tekad untuk melawan arus meski tetap mengenakan seragam resmi. Kedua, memperkuat gagasan bahwa generasi baru adalah kelanjutan dari jalan yang dibuka generasi lama. Luffy jelas berjalan di jalur yang pernah ditempuh Garp, namun memilih cara berbeda. Garp berjuang sebagai marinir bebas, sementara Luffy sebagai bajak laut bebas. Keduanya menolak tunduk, keduanya lahir sebagai penakluk. Ketiga,
membuka kemungkinan bahwa murid-murid Garp, terutama Koby, suatu saat bisa membangkitkan Haos Shoku. Jika hal itu terjadi, warisan Garp akan berlanjut tidak hanya pada darah keturunannya, tetapi juga pada generasi baru Angkatan Laut. Secara simbolis, Garp adalah cermin dari Roger. Dua manusia dengan kehendak yang sama kuatnya, hanya berbeda jalan. Roger memilih kebebasan mutlak sebagai bajak laut. Garp memilih keadilan bebas sebagai marinir. Namun keduanya sama-sama menolak tunduk pada sistem, sama-sama menentang dunia yang mencoba mengikat mereka. Inilah alasan mengapa Roger menghormati Garp, mempercayakan Ace kepadanya, dan menganggapnya sebagai rival sejati. Kini, setiap kali Luffy mengayunkan tinjunya untuk menantang dunia, gema dari masa lalu terasa. Dalam setiap pukulan Luffy, ada bayangan dari tinju legendaris kakeknya yang dahulu pernah menandingi Raja Bajak Laut dan mengguncang sejarah. Garp bukan sekadar kakek keras kepala yang memukul cucunya dengan kepalan tangan. Ia adalah penakluk yang disamarkan, raja tanpa tahta, pahlawan angkatan laut yang sesungguhnya bebas. Pertanyaan terbesar sekarang adalah bagaimana warisan ini akan berlanjut. Luffy jelas sudah mewarisi api itu, melangkah lebih jauh menuju kebebasan mutlak. Namun apakah Koby juga akan membangkitkan tekad yang sama, menjadi penakluk baru di tubuh Angkatan Laut? Apakah generasi baru akan menyatukan kembali jalan bajak laut dan jalan marinir melalui tekad yang sama, menolak tunduk pada tirani? Dan apakah pada akhirnya rahasia besar tentang keluarga D akan menemukan jawabannya dalam garis keturunan penakluk yang bahkan pemerintah dunia tidak bisa padamkan? Misteri ini masih menunggu untuk dibuka. Namun, satu hal sudah pasti. Garp bukan hanya pahlawan angkatan laut, ia adalah simbol bahwa penakluk sejati bisa lahir di mana saja, bahkan di tengah sistem yang berusaha mengikat kebebasan manusia. Tinju penakluk. Kebenaran di balik kekuatan legendaris Monkey D. Garp. Sejarah dunia One Piece penuh dengan bayangan dan tabir misteri. Banyak kisah yang hanya tersisa sebagai desas-desus atau catatan samar karena pemerintah dunia sengaja menghapus sebagian besar kebenaran. Namun, ada figur-figur tertentu yang keberadaannya terlalu besar untuk bisa dilenyapkan dari sejarah. Monkey D. Garp adalah salah satunya. Nama Garp tetap bertahan dalam catatan resmi, bahkan dihormati sebagai pahlawan angkatan laut karena perannya dalam God Valley dan pertempuran-pertempuran besar melawan bajak laut. Namun, ada satu aspek yang sengaja dibiarkan kabur, sesuatu yang baru terungkap dalam chapter 1156, kenyataan bahwa Garp adalah pengguna Haos Shoku Haki tingkat tinggi. Pengungkapan ini terasa monumental karena selama 2 dekade lebih perjalanan One Piece, Garp selalu digambarkan ambigu. Oda menggambarkannya sebagai sosok yang mampu menyaingi Roger, tetapi tidak pernah memberi penjelasan rinci tentang sumber kekuatannya. Tinju Garp mampu menghancurkan gunung, memukul balik Roger, bahkan menggetarkan lautan, tetapi semua itu selalu dianggap sekadar hasil dari fisik luar biasa. Kini jelas bahwa ada lebih dari sekadar otot, ada kehendak penakluk yang menyatu dalam setiap tinju itu. Bila ditarik lebih jauh, peran Haos Shoku Haki dalam dunia One Piece bukan sekadar alat bertarung. Haos Shoku adalah simbol jiwa seseorang, bukti bahwa pemiliknya tidak akan pernah tunduk pada sistem atau kehendak orang lain. Setiap pengguna Haos Shoku yang diperlihatkan selalu berdiri sebagai figur yang menentang tatanan. Shanks yang menjaga keseimbangan laut, tetapi menolak tunduk pada pemerintah dunia. Kaido yang ingin menciptakan dunia baru dengan kekuatan. Luffy yang menolak semua aturan demi kebebasan. Kini menambahkan Garp,
ke dalam daftar itu membawa makna baru. Garp bukan sekadar prajurit angkatan laut. Ia adalah seorang penakluk yang memilih jalan berbeda, menolak kekuasaan formal, namun tetap berpegang pada keadilan pribadinya. Pilihan-pilihan Garp sepanjang hidupnya kini terasa jauh lebih masuk akal. Berkali-kali ia menolak jabatan Laksamana, meski kekuatannya jelas memenuhi syarat. Jika Haoshoku adalah kehendak untuk tidak tunduk, maka penolakannya adalah ekspresi paling nyata dari haki itu sendiri. Menjadi Laksamana berarti tunduk penuh pada perintah pemerintah dunia, menjalankan kebijakan Tenryubito, bahkan jika itu bertentangan dengan nurani. Garp tidak pernah mau menjadi anjing sistem. Ia memilih tetap di posisi wakil Laksamana, jauh lebih bebas dalam menjalankan keadilan yang diyakininya. Ia melindungi rakyat kecil, melatih generasi muda, bahkan menentang perintah ketika dirasa salah. Sikap itu sepenuhnya konsisten dengan makna Haoshoku, tekad untuk menjalani jalan sendiri. Hubungan Garp dengan Roger menjadi semakin dalam ketika Haoshoku miliknya dikonfirmasi. Selama ini disebutkan bahwa keduanya bentrok ratusan kali, dan Roger sendiri mengakui bahwa Garp adalah salah satu rival terbesarnya. Jika Garp hanyalah manusia kuat tanpa Haoshoku, sulit membayangkan bagaimana ia bisa terus-menerus menahan Raja Bajak Laut. Namun, dengan Haoshoku, segalanya menjadi jelas. Mereka adalah dua raja tanpa mahkota yang saling menguji, dua penakluk dengan kehendak sekuat baja. Roger memiliki ambisi menemukan One Piece, Garp memiliki tekad menegakkan keadilan sesuai versinya. Dua jalan berbeda, tetapi sama-sama lahir dari jiwa penakluk. Dampaknya pada generasi baru juga tidak bisa diabaikan. Keluarga D seolah memiliki pola misterius yang terus berulang. Lahirnya individu dengan tekad tak tertandingi. Roger memiliki Ace, Garp memiliki Dragon, Dragon memiliki Luffy. Meski Haoshoku tidak diwariskan secara genetik, nyatanya semangat dan tekad keluarga ini terus muncul kembali. Luffy membangkitkan Haoshoku secara alami, Ace juga memperlihatkannya sejak kecil, dan kemungkinan besar Dragon pun memilikinya. Ini seakan membuktikan bahwa Will of D memang memiliki hubungan erat dengan Haoshoku. Kehendak penakluk bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari misteri yang lebih besar. Jika ditarik lebih jauh, keberadaan Haoshoku Garp juga memberi dimensi baru pada peristiwa God Valley. Pertarungan itu selama ini diceritakan sebagai momen monumental ketika Garp dan Roger bersatu untuk menumbangkan Rox de Zebek. Namun dengan konfirmasi ini, jelas bahwa pertempuran itu bukan sekadar gabungan kekuatan fisik dan strategi. Itu adalah benturan kehendak tertinggi yang pernah ada. Bayangkan, di satu sisi Roger dengan Haoshokunya, di sisi lain Garp dengan tinju penakluknya, dan sebagai lawan ada Rox, Kaido muda, serta Big Mom yang juga memiliki potensi Haoshoku. Pulau itu mungkin benar-benar hancur karena ledakan energi kehendak dari berbagai pihak, bukan sekadar akibat pertempuran senjata. Tidak berlebihan jika God Valley disebut sebagai perang penakluk terbesar sepanjang sejarah dunia. Pengaruh Garp terhadap murid-muridnya juga patut diperhatikan. Salah satu murid terdekatnya adalah Koby, seorang anak muda dengan tekad kuat yang bermimpi menjadi Laksamana. Selama ini terlihat bahwa Garp melatih Koby bukan hanya dalam teknik bertarung, tetapi juga dalam membentuk mental. Haoshoku tidak bisa dipaksakan, tetapi bisa dipicu dengan menanamkan tekad yang tidak tergoyahkan. Sangat mungkin bahwa suatu hari Koby akan membangkitkan Haoshoku, bukan karena darah, tetapi karena warisan kehendak yang diajarkan oleh Garp. Jika itu benar-benar terjadi, maka Garp akan menjadi figur langka yang tidak hanya mewariskan tekad kepada keturunannya, tetapi juga kepada murid generasi baru. Fakta bahwa Garp tidak memiliki buah iblis membuat semua prestasinya semakin monumental.
Hampir semua tokoh besar dalam sejarah memiliki kekuatan tambahan. Kaido dengan Zoan Mitos, Big Mom dengan Paramecia aneh, Teach dengan 2 buah iblis, bahkan Sengoku dengan Zoan Buddha. Garp berdiri sendirian, hanya mengandalkan tubuh manusia yang ditempa, diperkuat oleh haki, terutama Hao Shoku. Setiap pukulannya adalah bukti bahwa kehendak bisa melebihi kekuatan supernatural. Dengan kata lain, Garp adalah simbol bahwa manusia biasa dengan tekad tak tergoyahkan bisa sejajar dengan dewa. Simbolisme ini penting dalam narasi One Piece. Dunia yang dipenuhi oleh kekuatan buah iblis, senjata kuno, dan teknologi misterius pada akhirnya diguncang oleh manusia dengan tekad. Inilah esensi dari Hao Shoku Haki. Bukan tentang teknik, bukan tentang alat, tetapi tentang kekuatan jiwa yang menolak tunduk. Dalam konteks ini, Garp berdiri sejajar dengan Roger, Shanks, dan Luffy, bahkan mungkin lebih unik karena ia memilih tidak mengejar gelar atau tahta. Jika dipandang dari sisi politik dunia, keberadaan Garp sebagai pengguna Hao Shoku di dalam angkatan laut juga merupakan paradoks. Hao Shoku biasanya muncul pada mereka yang menolak sistem, sementara Garp justru berada di dalam sistem itu. Namun, pilihan hidupnya membuktikan bahwa ia tidak pernah tunduk sepenuhnya. Ia melindungi keluarganya, meski bertentangan dengan perintah, menolak jabatan yang membelenggu, bahkan melawan Tenryubito dalam beberapa kesempatan. Ia adalah simbol bahwa bahkan di dalam tubuh pemerintah ada individu yang bebas. Pertarungan Garp di Hachinosu melawan bajak laut Blackbeard memperlihatkan sisa kejayaan itu. Serangan seperti Galaxy Impact dan Blue Hole jelas menunjukkan kendali luar biasa atas haki, bahkan mungkin masih mengandung Hao Shoku. Meskipun usia sudah menua, Garp tetap bertarung seperti singa tua, menunjukkan bahwa tekad sejati tidak pernah pudar. Jika serangan itu dilakukan puluhan tahun lalu, dapat dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan Garp muda. Dalam gambaran besar, Garp adalah bukti nyata bahwa dunia One Piece tidak hanya digerakkan oleh ambisi bajak laut atau kekejaman pemerintah dunia, tetapi juga oleh individu yang memilih jalan berbeda. Seorang marinir dengan jiwa penakluk, seorang raja tanpa mahkota yang menolak tahta, seorang pahlawan yang lebih memilih kebebasan daripada kekuasaan. Dengan semua ini, pandangan terhadap cerita One Piece menjadi semakin kaya. Garp bukan hanya karakter pendukung atau kakek lucu yang keras kepala. Ia adalah pilar yang menjelaskan mengapa Luffy bisa tumbuh dengan tekad luar biasa. Ia adalah alasan mengapa Roger mempercayakan Ace kepadanya. Ia adalah penakluk yang disamarkan di balik seragam angkatan laut. Dan kini, dengan Luffy yang telah mencapai tahap lanjutan Hao Shoku, dunia kembali berada di ambang benturan kehendak. Garp sudah membuka jalannya puluhan tahun lalu, Roger sudah menunjukkan arah, dan generasi baru sedang melanjutkan warisan itu. Pertanyaannya, apakah generasi baru akan benar-benar mencapai kebebasan mutlak yang bahkan Garp dan Roger tidak pernah capai? Apakah tekad keluarga D pada akhirnya akan menghancurkan tirani pemerintah dunia? Misteri ini masih menunggu jawaban. Namun, satu hal sudah pasti, selama ada manusia yang membawa Hao Shoku, selama ada tekad yang menolak tunduk, dunia One Piece tidak akan pernah diam. Dan dalam setiap tinju Luffy, gema dari masa lalu Garp masih terdengar, mengingatkan bahwa pahlawan sejati bukanlah mereka yang duduk di singgasana, melainkan mereka yang memilih berjalan di jalannya sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi
supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.